Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Afri Fazil dengan NIM 21076031. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari pengantar kewirausahaan, yaitu strategi kewirausahaan. Semoga yang melihat atau menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat agar bisa melihat video saya ini dengan baik. Dalam strategi kewirausahaan, yang pertama kita lihat adalah pengelolaan usaha. Bagian-bagiannya yaitu misi usaha, usulan, operasional, rincian strategi, dan peluang-peluang yang mungkin diraih atau market-market yang mungkin dijadikan satu daerah kekuasaan. Fungsi dari perencanaan itu untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan dari kebijakan diri sendiri, yang biasa berupa maksud usaha, usulan finansial, dan permintaan dana dari sumber-sumber pendanaan. Jika modal usaha berasal dari pinjaman, baik itu dari bank, keluarga, teman, atau apapun sumbernya, harus difikirkan bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana sistem pola pembayaran kembalian dari pinjaman tersebut. Ketika ingin membuat usaha sendiri, itu menuntut kita untuk berkreasi, berpikir, berimajinasi, untuk menentukan sentral keinginan yang sesuai dengan pikiran kita. Jadi lebih banyak berdiskusi, berbicara dengan para wirausahawan yang lebih sukses dari kita atau yang duluan sukses dari kita, dengan membaca biografi-biografi mereka yang hebat atau menelusuri kemungkinan-kemungkinan proses mendapatkan pinjaman dana dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Rencana pengelolaan usaha yang sudah ada desain itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan pemodalan atau pengusulan proposal. Strategi kewirausahaan selanjutnya yaitu pengelola keuangan. Yang dimaksud pengelola keuangan yaitu bagaimana mengusahakan sumber dana, bagaimana menggunakannya, bagaimana mengendalikannya dari dana-dana yang akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan usaha yang kita buat, dan bagaimana pula kita bisa mengembalikan dana yang diperoleh tadi. Jadi mau tidak mau, kita sebagai calon kewirausahawan harus memahami persoalan manajemen keuangan dan harus memiliki struktur yang jelas, konteks yang jelas, bagaimana pola manajemen yang Anda desain dan Anda manfaatkan terkait dengan keuangan ini. Ada 3 aspek paling tidak yang harus kita pahami dalam konsep manajemen keuangan, dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu sumber dana atau keuangan lembaga atau keuangan yang dijadikan sebagai modal utama dalam operasional usaha yang kita buat. Yang pertama disebut dengan dana internal, yaitu dana dari lembaga, dari perusahaan, atau dari diri sendiri sebagai pemilik usaha tersebut. Yang kedua, dana cadangan. Dana ini digunakan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu atau terdesak saja. Yang ketiga, dana eksternal, yaitu dana dari pemilik atau dana dari pinjaman debitor, atau dana bantuan program pemerintahan pusat dan daerah yang bisa dimanfaatkan. Yang terakhir yaitu dana ventura atau dana dari perusahaan yang ingin berinvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan kecil yang dianggap berpotensial tinggi. Konsep manajemen keuangan yang kedua yaitu terkait dengan perencanaan dan penggunaan dana. Yang pertama yaitu biaya awal. Biaya permulaan yang harus ada dalam konsep ini adalah suatu rancangan keuangannya, mulai dari pembukaan rancangan harian, rancangan pendapatan, dan rancangan rugi atau laba.
Yang kedua, analisis peluang pokok atau APK. Analisis ini penting menjadi pertimbangan kita untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat proses yang kita lakukan dalam masa periode tertentu, sehingga kita bisa mengakulasikan kemungkinan-kemungkinan laba atau ruginya. Yang ketiga itu pengawasan dan pengendalian dari dana. Ini perlu dilakukan sejak awal kegiatan atau usaha itu dimulai. Dari mana suatu barang atau jasa menghasilkan atau bisa didistribusikan, dipasarkan sesuai marketnya. Hal lain yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita pelajari, yang harus kita pikirkan sejak dini ketika mulai usaha itu persoalan terkait dengan pemasaran. Berarti kita sudah mulai membaca, melihat bagaimana teknik pemasaran, bagaimana strategi pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan yang meneliti sesuatu atau meneliti banyak hal. Yang pertama itu kebutuhan atau keinginan konsumen. Jadi kita harus dapat asumsi atau pendapat dari luar. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa. Jadi kita harus menghasilkan produk, harus ada kejelasan tentang kualitas produk, kemudian menentukan biaya. Yang ketiga itu harganya, harus sesuai dengan area market dari konsumen yang ingin kita kejar. Yang keempat, pendistribusian barang atau jasa, yaitu tempatnya di mana, situasinya bagaimana, dan bagaimana proses pemasarannya. Yang terakhir yaitu promosi. Biasanya promosi ini memakan biaya yang tidak sedikit. Tapi karena kemajuan zaman sekarang ini, kita bisa memanfaatkan media sosial. Jadi kita lebih gampang dalam melakukan promosi. Dan yang harus ada dalam pertimbangan atau pemikiran kita saat ini sebelum memulai usaha itu adalah strategi pemasaran. Kita harus tahu strategi jenis apa yang akan kita gunakan, strategi mana yang cocok digunakan untuk kita atau yang kita manfaatkan. Yang pertama, mulai dari perencanaan pemasaran. Yang kedua, mix marketing, yaitu bagaimana membaurkan berbagai jenis pola marketing. Dan yang terakhir, kiat pemasaran atau usaha baru, mulai dari mencari peluang pasar, tempat yang tepat, banyaknya barang yang dibutuhkan, termasuk penentuan target apa yang hendak kita capai nantinya. Yang harus ada dalam perencanaan pemasaran mulai dari penentuan kebutuhan dari konsumen. Jadi sebelum memulai usaha, kita harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Yang kedua yaitu memilih pasar atau sasaran khusus yang dinamakan dengan segmentasi pasar, yaitu harus ada kejelasan tembakan segmen mana yang mau kita ambil. Yang ketiga yaitu menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Yang keempat yaitu melakukan pemilihan terhadap berbagai macam strategi pemasaran dengan menggunakan mix, dengan memanfaatkan semua pola pemasarannya dengan baik. Dan yang dimaksud dengan bauran marketing mix adalah kebutuhan dan keinginan konsumen menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, pendistribusian barang atau jasa, dan promosi. Kiat pemasaran usaha baru itu minimal ada 4, yaitu yang pertama, mencari peluang usaha. Yang kedua, tempat yang tepat atau yang jelas. Yang ketiga, banyaknya barang yang dibutuhkan. Yang keempat, menentukan target yang akan dicapai. Jika kita tahu 4 pemasaran usaha baru itu, kita juga harus tahu teknik pengembangan usahanya, yaitu yang pertama, perluasan skala ekonomi, yaitu menambahkan suatu produksi, tenaga kerja, termasuk teknologi kekinian, sistem distribusi, dan tempat usaha. Yang kedua yaitu perluasan cakupan usaha, yaitu usaha ekonomi yang ditandai oleh biaya produksi total bersama. Dan itulah hasil presentasi saya saat ini. Terima kasih
telah melihat atau menonton video presentasi saya ini. Mudah-mudahan presentasi ini bermanfaat. Saya Afri Fasil, mohon undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.